Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Akbar dengan NIM 221010506230. Kelas 05 SMJM 009 dengan nomor kelas 529. Mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Roni Padli sebagai dosen pengampu matkul metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan rencana skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Modal dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada PT Utama Karya Tbk pada periode 2013 sampai dengan 2023. Selanjutnya, latar belakang penelitian saya yaitu pada dasarnya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha tujuannya untuk memperoleh laba, kelangsungan hidup perusahaan, dan kesinambungan operasional perusahaan, sehingga perusahaan mampu terus berkembang seiring perkembangan globalisasi yang terus meningkat. Untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat, perusahaan harus melakukan pengelolaan manajemen keuangan yang baik, sehingga modal yang dimiliki berfungsi dengan semestinya. Menurut F. Wiratna Sujarweni tahun 2017 pada halaman 186, modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan, dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Modal yang dipergunakan untuk kegiatan usaha ini disebut modal kerja. Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang selalu berputar dalam satu periode tertentu. Kenaikan dalam modal kerja terjadi disebabkan apabila aktiva menurun atau dijual dikarenakan kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal. Penurunan dalam modal kerja timbul akibat aktiva tidak lancar, naik atau dibeli atas utang jangka panjang. Perhitungan modal kerja sangat berguna untuk menilai suatu kegiatan bisnis apakah sudah cukup efisien dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Untuk menilai keefektifan modal kerja, dapat menggunakan rumus modal kerja sama dengan total penjualan dibagi dengan modal kerja rata-rata. Selanjutnya, menurut Harry tahun 2017 halaman 179, perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau beberapa lama rata-rata penagihan piutang. Faktor yang mempengaruhi perputaran piutang adalah keuntungan usaha dan tingkat kolektibilitas piutang. Semakin tinggi penjualan kredit, maka semakin besar piutang. Peningkatan jumlah piutang diiringi dengan peningkatan resiko piutang yang telah berakibat kerugian perusahaan. Untuk menilai perputaran piutang dapat menggunakan rumus perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Profitabilitas adalah suatu perbandingan antara laba dengan aktivitas atau modal yang menghasilkan laba untuk perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, dan jumlah karyawan. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan adalah return on asset atau ROA. Rasio ini membandingkan laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Alasan saya menggunakan return on asset atau ROA untuk melihat seberapa besar pengelolaan atau penggunaan aset sebuah perusahaan dengan melihat seberapa besar laba bersih setelah pajak dan total aset yang dihasilkan perusahaan. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran piutang terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan pada PT Utama Karya Tbk. Selanjutnya, rumusan masalah. Mengacu dari latar belakang penelitian, selanjutnya dapat disusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Utama Karya Tbk pada periode 2013 sampai 2023? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada PT Utama Karya Tbk pada periode 2013 sampai 2023?
Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, pengaruh perputaran modal kerja pada PT Utama Karya Tbk pada periode 2013 sampai 2023. Yang kedua, pengaruh perputaran piutang pada PT Utama Karya Tbk pada periode 2013 sampai 2023. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dengan pelaksanaan penelitian ini secara khusus dapat menambah khazanah keilmuan yang telah didapat dalam proses belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perbaikan-perbaikan guna meningkatkan khususnya terkait perputaran modal kerja dan perputaran piutang pada PT Utama Karya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di landasan teori manajemen, pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisiensi demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai ilmu manajemen memerlukan pemahaman terhadap konsep dasar, kemampuan analisis, dan penerapan prinsip yang sistematis. Sebagai seni, manajemen melibatkan keterampilan untuk membuat orang lain bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Pada dasarnya, setiap aktivitas manusia melibatkan pengelolaan atau manajemen yang memerlukan keahlian khusus agar orang-orang mau berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu perusahaan maupun pemerintah. Manajemen keuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting. Dengan mempelajari ilmu manajemen keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya. Menurut Agus Harjito dan Martono tahun 2020 halaman 4, manajemen keuangan atau financial management atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan serta menyeluruh. Dapat disimpulkan, manajemen keuangan adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam sebuah organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran penting sebagai panduan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Menurut Fahmi tahun 2015 halaman 3, manajemen keuangan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer keuangan. Meskipun inovasi dari kreativitas dapat diterapkan, tetap diperlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku. Selanjutnya, perputaran modal kerja. Modal kerja adalah aspek penting bagi perusahaan karena digunakan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari seperti memberikan uang muka untuk pembelian barang dagangan, membayar gaji karyawan, upah buruh, dan kebutuhan lainnya. Dana yang dikeluarkan ini diharapkan segera kembali melalui hasil penjualan dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Yanto tahun 2008 halaman 57, modal kerja adalah nilai aset atau kekayaan yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti membayar gaji, membeli bahan baku, membayar biaya transportasi, melunasi utang, dan sebagainya. Selanjutnya, perputaran piutang. Piutang merupakan salah satu elemen penting dalam modal kerja yang terus berputar. Dalam perusahaan, piutang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan, karena piutang hanya membutuhkan suatu langkah untuk diubah menjadi uang tunai. Menurut Warren, Reeve, dan Fest tahun 2008, piutang mencakup klaim terhadap pihak lain dalam bentuk uang, termasuk individu atau organisasi. Selanjutnya, menurut Sumarno tahun 2009 adalah tagihan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Selanjutnya, profitabilitas.
yaitu ROA. Return on Asset atau ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang penting dalam analisis laporan keuangan karena dapat menggambarkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang diperoleh baik dari modal sendiri maupun utang. Menurut Brigham dan Houston tahun 2001 halaman 90, ROA mengukur pengembalian atas total aktiva setelah memperhitungkan bunga dan pajak. Horn dan Wasowitz juga berpendapat tahun 2005 halaman 235 menjelaskan bahwa ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan aset yang tersedia. Selanjutnya, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Utama Karya Tbk. Perusahaan ini berlokasi di HK Tower, Jalan Letjen MT Haryono, Kaf 8 Cawang, Jakarta City, Jakarta. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan saat ini. Subjek penelitian PT Utama Karya terkait pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. Metode penelitian, data dan teknik pengumpulan data. Teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan keuangan PT Utama Karya selama periode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2017, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat pemahaman teoritis mengenai variabel yang diteliti. Menurut Nazir tahun 2011, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, jurnal, ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh pihak lain. Metode penelitian selanjutnya, teknik analisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang terkumpul, seperti rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari variabel yang diteliti. Menurut Sugiono tahun 2017, statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan karakteristik data yang diperoleh. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi kriteria yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2018, uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak melanggar asumsi yang dapat mempengaruhi validitas hasil analisis. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.